Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 15 November 2024. Kembali lagi kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan terbulan 3 2024 ya. Hari ini kita akan membahas IGAR, JTPE dan SRTG ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga ini adalah bahan pertimbangan saja ataupun edukasi ya. Kita cepat saja ya. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan saham yang bisa kita beli di valuasi murah, dan kalau bisa nanti kita mendapatkannya, menjualnya di valuasi yang mahal atau capital gain, serta selama menunggu ya kita mendapatkan dividen. Jadi seperti itu pola pikir kita ya. Baik, yang pertama ini adalah Champion Pacific Indonesia Tbk atau IGAR ya. Ini bergerak dalam bidang kemasan fleksibel katanya ya. Yang pertama kita punya dua data, yaitu triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Secara umum datanya di sini menunjukkan bahwa kriteria awal kita ini semuanya memenuhi kriteria ya, dari segi book value, EPS, sampai yang lainnya ini memenuhi kriteria. Selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu per bidang. Dari book value ini ada peningkatan ya. Dari segi keuntungan bersih juga meningkat. Harga naik, ke aset lancar sedikit turun, hutang bertambah ya, kemudian kepemilikan tetap. Jadi namun dari segi free cash flow ini ada penurunan ya. Jadi secara umum bahwa dari segi valuasi meningkat, tapi dari segi ketahanan sedikit menurun seperti itu ya. Kemudian dari segi rasio bahwa triwulan 2 itu untungnya 6%, triwulan 3 ini 8%. Secara umum di bawah 10% keuntungannya ya. Tetapi ada peningkatan dari 6 menuju 8, ada peningkatan ya. Meskipun di bawah 10% tetapi ada peningkatan. Yang kedua kita akan melihat dari segi rasio PBV dari harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya ya. Itu ada 19% jaraknya ya. Berarti masih ada rentang dari harga sekarang ke nilai bukunya, itu ada 19%. Kalau kita maksimalkan ke proyeksi 2,5, PBV-nya ada 209%. Berarti perusahaan ini ya untungnya di bawah 10%, tetapi ada proyeksi ya untuk bisa multi bagger. Kemudian dari segi value ya, maksimal beli kita di 512, harga sekarang 510, ini pas di harga wajar ya, di seputaran harga wajarnya. Jadi kalau kita beli sekarang kita tidak dapat diskon, tetapi ada proyeksi untuk dapat multi bagger. Namun sayang di sini perusahaan belum membagikan dividen. Ternyata konfirmatornya ya, konfirmator di dividennya yang belum memenuhi apa yang kita mau ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan ada 4 ya. Yang pertama free cash flow ini 9% masih banyak, tetapi mengalami penurunan. Semula free cash flow-nya banyak, sekarang menurun, tetapi masih dalam kriteria yang banyak atau aman ya. Aset lancar sangat banyak, tidak masalah ya. Jadi secara ketahanan perusahaan ini semuanya oke. Kemudian kepemilikan juga ini hanya ada 20% di bursa dan 14%-nya itu retail. Jadi termasuk yang aman dan standar ya.
Jadi simpulan awal kita untuk perusahaan ini ya, secara umum tadi karena keuntungannya di bawah 10% ya, berarti tentu saja untuk perusahaan ini kita akan menunggu lagi di triwulan 4 ya, supaya tadi sudah meningkat dari 6 menjadi 8. Mudah-mudahan di triwulan keempat nanti dia bisa untung 10% ke atas. Yang kedua, karena tadi valuasinya wajar, berarti ya karena perusahaannya kurang dari 10%, tentu kita mengharapkan di sini bahwa nanti valuasinya menjadi murah ya. Oleh karena itu kita juga mengejar harganya turun juga ya. Untuk dividen tidak kita bahas dulu ya, karena itu nanti terkait dengan dua hal yang sebelumnya. Oleh karena itu triwulan 4 kita akan menunggu dua hal ini ya, IPS dan harga. Kalau dividen nanti setelah semuanya itu terpenuhi. Yang berikutnya kita akan membahas JTPE, Jaswindo 3 Perkasa ya. Sama dengan yang pertama tadi ya. Sama dengan pertama tadi apa? IGAR ya. Untuk JTPE kita juga punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 dan 3. Secara umum juga semua data awal ini memenuhi kriteria ya. Jadi saringan awal tentang saringan awal ini semuanya memenuhi kriteria. Kemudian kita lihat per bidangnya, ini dari segi modal ada peningkatan, tapi keuntungan menurun, harganya naik, aset lancar meningkat, hutang menurun, berarti membaik ya. Kepemilikan tetap. Jadi secara umum kita lihat di sini dapat kita ambil simpulan dari segi valuasi ini mix ya. Dari segi valuasi itu mix. Dari segi ketahanan ini membaik ya. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat dari segi rasio-rasio. Yang pertama ya, triwulan 2 itu untungnya 20%, triwulan 3 untungnya 17%. Berarti perusahaan ini ya, perusahaan ini berarti untungnya lebih dari triwulan 1 20, triwulan 2 17, berarti ada penurunan ya. Ada penurunan dari 20 menjadi 17, tetapi dia tetap dalam kriteria bahwa perusahaannya ini dapat kita kategorikan dalam perusahaan yang bertumbuh atau growth ya, karena untungnya di atas 15%. Selanjutnya kita akan lihat dari segi PBP. Harga sekarang 276 dibandingkan nilai bukunya 156, berarti harga sekarang sudah 76% lebih tinggi daripada nilai bukunya. Berarti dia berada pada posisi PBP 1,76 ya. Kalau menurut saya pribadi PBP 17,6 itu kalau kita mengejar PBP 2,5 ya tinggal 41%. Kalau menurut saya ya sudah termasuk terlalu dekat ya. Kalau perhitungannya tadi kita dari segi 2,5, tapi karena dia growth berarti nanti kita hitung yang baru ya. Selanjutnya juga harga sekarang ini sudah 2% di atas dari maksimal belinya ya, sehingga juga kita kategorikan mahal ya. Dari segi konfirmator, sekarang konfirmator ya bahwa dividennya ini 70%, berarti perusahaan ini sudah membagikan dividen yang cukup besar ya, bahkan sangat besar ya. Sehingga nilai dividennya ini 6,8. Berarti untuk yang growth investor ini mungkin bisa dilihat ya, mungkin bisa diperhatikan bagi yang mengejar perusahaan yang growth ini, mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan ya mungkin. Yang berikutnya kita lihat dulu dari segi free cash flow ya. Ada penurunan free cash flow dari 38 menjadi 27.
tetapi masih dalam kriteria 17%, berarti bagus saja ya. Aset lancarnya oke, hutang tak berbunga memang di atas 50 tapi masih tidak masalah ya. Kepengendalian ini sangat aman ya, dalam artian bahwa hanya 29% retailnya, walaupun semua sahamnya ini ada di bursa. Jadi simpulan awal saya untuk perusahaan ini adalah bahwa perusahaan ini termasuk dalam kategori growth ya. Bagi Anda yang mau mengejar perusahaan yang bertumbuh besar, mungkin ini termasuk salah satunya ya. Meskipun dividen yieldnya hanya 6,8, tetapi karena di sini tadi perusahaannya growth-nya tinggi ya, mungkin bisa saja untuk mengejar capital gain-nya, mungkin seperti itu ya. Tetapi yang saya lihat yang pertama di sini bahwa IPS-nya sedang mengalami penurunan. Biasanya kalau perusahaan growth IPS-nya itu turun, maka harganya mungkin juga sedang turun. Jadi kalau perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi ya, kalau mau mengejar capital gain-nya, mungkin mesti menunggu di triwulan berikutnya ya, menunggu IPS-nya meningkat. Apabila IPS-nya meningkat, silakan tetap ditahan, tetapi kalau dia tidak menurun, mungkin perlu dilepas karena dia juga akan ikut turun ya. Tapi kalau menurut kriteria kita ya, menurut kriteria yang kita pahami ya, bahwa untuk perusahaan ini semuanya sudah oke, tinggal tadi bahwa untuk perusahaan growth saya menghendaki bahwa ini valuasinya berada di wajar ya. Oleh karena itu berarti di sini hanya satu saja yang kita tunggu ya. Saya lebih cenderung untuk menunggu bahwa harganya turun dulu menuju ke valuasi yang wajar ya. Yang wajar di mana? Valuasinya yang wajar, kemudian untuk PBV-nya juga turun ya, di sekitar di bawah 1,4 seperti itu. Sehingga untuk perusahaan ini tadi sekali lagi bagi yang growth ini mungkin bisa saja dilihat lagi di triwulan berikutnya. Bila terjadi perbaikan IPS dan PBV silahkan dikejar. Kalau masih seperti ini mungkin harganya turun ya, tapi silakan Anda lebih perdalam lagi bagaimana berinvestasi dengan cara growth investing ya. Bagi saya pribadi, saya akan menunggu valuasinya menjadi wajar ya. Berikutnya kita akan membahas yang ketiga, SRTG Saratoga ya. Kita punya data di sini mix ya. Kenapa saya bilang mix? Karena di triwulan 1 itu dia minus. Triwulan 2 kemarin saya tidak mencatat juga karena kemarin itu tidak masuk kriteria ya. Dan triwulan 3 ini tadi saya lihat sudah masuk kriteria, sehingga pembahasannya ya kita fokuskan saja pada triwulan 3 saja ya. Yang pertama bahwa IPS-nya 411, book value-nya 395 ya. Sehingga perusahaan ini keuntungan bersihnya 10,58%. Berarti sekarang dia pas ya, pas-pasan. Keuntungannya ini pas-pasan ya. Selanjutnya dari segi harga dibandingkan nilai bukunya, harga sekarang ini 40% di bawah dari nilai semestinya ya. Jadi harga sekarang ini 40% di bawah ya. Kalau kita mengejar ke maksimal proyeksi di 2,5, ini ada 318 ya. Jadi ada proyeksi untuk multi bagger. Kemudian untuk dari segi harga ya, dari segi harga juga bahwa maksimal belinya di 4 ribuan, sekarang 2 ribuan, kita punya 44% ya. Di 44% ini diskonnya. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini ya,
Kalau kita beli sekarang kita punya diskon 44%. Kalau kita beli sekarang juga ada proyeksi nanti untungnya bisa sampai di 318%. Namun di triwulan tadi ya, di tahun 2023 perusahaan hanya membagikan dividen sekitar 2,4%. Ini termasuk kecil ya, sehingga dividennya 0,5 ya. Apa yang mesti kita lakukan? Tentu saja ya, untuk perusahaan ini termasuk kita anggap saja perusahaannya bagus, berarti kita menunggu saja ya triwulan berikutnya ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam dividen, misalnya terjadi peningkatan lagi kinerja ya, maka nanti dividennya membaik, maka dia juga akan membaik. Itu yang pertama. Kemudian dari segi free cash flow ini juga yang jadi masalah adalah di sini ada penurunan dari 35 menjadi 10, sehingga free cash flow-nya ini hanya 0%, hampir minus ya. Hampir minus. Dari segi aset lancar, hutang ini aman. Jadi dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke, kecuali free cash flow-nya hampir minus. Itu yang sangat diperhatikan sekali. Kepemilikan ini sebaiknya di atas 15 detailnya ya, tapi di situ kecil. Berarti di sini dengan jumlah yang sedikit bisa saja pergerakannya volatilitasnya tinggi, bisa saja dia naik cepat turun cepat ya. Jadi oleh karena itu bisa pedang bermata dua, bisa naik cepat bisa turun cepat. Kalau nanti dividennya tinggi, maka naiknya cepat, mungkin turunnya santai, bukan seperti itu ya. Baik, kita ambil simpulan saja untuk perusahaan ini untuk sementara ya. Untungnya sudah 10%, sudah oke. Jadi tidak bisa dikatakan perusahaan kita cukup bilang fair company, belum kepada growth ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini yang pertama adalah kita menunggu dividennya membaik ya, berarti nanti ada perbaikan kinerja juga ya. Menunggu di dividennya ya membaik, kemudian free cash flow-nya juga membaik. Dua ini ya bila keduanya diperbaiki, maka nanti ataupun membaik, maka kita cek terus, mudah-mudahan nanti dividennya bisa memenuhi kriteria kita. Kali lagi, semua ada pancarobanya, perusahaan ini juga mungkin suatu saat dia akan membaik lagi ya. Oke, jadi untuk Saratoga atau SRTG ini kita menunggu ya dividennya membaik, dan yang kedua tadi free cash flow-nya membaik itu ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 3 saham hari ini. Yang pertama IGAR, JTPE, dan SRTG. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pemikiran tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.